Siapakah Satoshi Nakamoto? Seorang programmer genius? Sebuah kelompok peretas anonim? Atau jangan-jangan sebuah ide yang menyamar menjadi seseorang? Hingga hari ini tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, sosok misterius ini memberikan dunia sebuah penemuan senilai triliunan dolar, lalu lenyap begitu saja. Inilah kisah tentang asal-usul Bitcoin dan teknologi revolusioner di baliknya. Untuk mengerti mengapa Bitcoin lahir, kita harus kembali ke tahun 2008. Dunia sedang dilanda krisis keuangan hebat. Bank-bank besar runtuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan pemerintah berada di titik terendah. Orang-orang sadar sistem keuangan kita sangat bergantung pada pihak ketiga yang bisa saja gagal. Kita butuh bank untuk mengirim uang. Tapi bagaimana jika bank itu sendiri yang jadi masalah? Di tengah kekacauan inilah, sebuah email muncul di sebuah forum online dari seseorang atau kelompok yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Isinya adalah sebuah proposal, sebuah white paper yang menjelaskan ide brilian. Sebuah sistem uang elektronik di mana orang bisa mengirim uang langsung ke orang lain, kapan saja, di mana saja, tanpa perlu perantara seperti bank. Sistem itu ia sebut Bitcoin. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sistem ini aman tanpa ada bank yang mengawasi? Jawabannya adalah teknologi yang menjadi tulang punggung Bitcoin, blockchain. Bayangkan blockchain seperti sebuah buku kas digital raksasa. Bedanya, buku ini tidak disimpan oleh satu orang atau satu perusahaan, tapi disalin dan disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Ini yang disebut desentralisasi. Setiap transaksi yang terjadi dicatat sebagai sebuah blok baru. Setiap blok ini kemudian disegel secara matematis dan dihubungkan ke blok sebelumnya, membentuk sebuah rantai yang tidak bisa diubah. Itulah kenapa namanya blockchain, rantai blok, karena tersebar di mana-mana dan saling terhubung. Data di dalam blockchain menjadi super aman. Untuk mengubah satu transaksi saja, seorang peretas harus mengubahnya di ribuan komputer secara bersamaan, yang hampir mustahil dilakukan. Inilah jeniusnya ide Satoshi. Ia menciptakan sistem yang tidak butuh kepercayaan pada orang, tapi pada bukti matematika dan kode komputer. Pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto secara resmi meluncurkan jaringan Bitcoin. Ia menambang blok pertama yang dikenal sebagai Genesis Block. Uniknya, di dalam kode blok tersebut ia menyematkan sebuah pesan tersembunyi, sebuah judul berita dari koran The Times. Masa depan kripto tidak akan terjadi di ruang hamper. Pemain terbesar di dunia keuangan, bank investasi, manajer aset kini mulai masuk. Mereka melihat potensi teknologinya. Ini membawa legitimasi tapi juga pengawasan. Pemerintah di seluruh dunia sedang berjuang untuk membuat aturan mainnya. Regulasi yang jelas sangat penting untuk melindungi konsumen dan mendorong inovasi. Tapi di sisi lain, pemerintah juga sedang menjajaki CBDC, atau Central Bank Digital Currency. Ini adalah versi digital dari mata uang resmi negara, seperti rupiah digital. Ini bisa menjadi pesaing atau justru pelengkap ekosistem kripto yang sudah ada. Tentu saja jalannya tidak akan mulus. Kripto masih menghadapi tantangan besar. Volatilitas harga yang ekstrim, ketidakpastian regulasi, kerumitan penggunaan bagi pemula, dan masalah skalabilitas kemampuan jaringan untuk menangani jutaan transaksi per detik. Jadi apa masa depan cryptocurrency? Mungkin ini bukan tentang Bitcoin menggantikan rupiah sepenuhnya, tapi tentang membangun sistem keuangan paralel yang lebih terbuka, efisien dan inklusif. Masa depan kripto adalah tentang pilihan. Pilihan untuk bertransaksi tanpa perantara, pilihan untuk benar-benar memiliki aset digital Anda, dan pilihan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global dimanapun Anda berada. Perjalanannya masih panjang dan penuh liku. Tapi satu hal yang pasti, teknologi di baliknya tidak akan hilang begitu saja. Ia sedang perlahan-lahan membentuk kembali cara kita memandang uang, kepemilikan, dan internet itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda optimis atau skeptis tentang masa depan kripto? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.